online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery. Sekarang saya akan berbincang santai mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara bersama seorang influencer dan konten kreator di Purwakarta. Siapa dia? Ini dia, Erwin Firman. Halo. Halo, hai. Hai. Oke, perkenalkan diri, silakan. Oke, nama saya Erwin Firman. Saya dari Purwakarta, Kota Purwakarta. Influencer ya. Influencernya paling saya itu aktif di YouTube. Makanya nanti di sini ada di bawah ini ada nama channel YouTube-nya itu Erwin Firman. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Dan konten kreator juga, influencer IG juga ya. Oke, sekarang kita pertanyaan pertama ya. Nih, menurut kamu sebagai influencer, apa wawasan kebangsaan itu? Menurut aku sih wawasan kebangsaan itu adalah suatu pemahaman dari masyarakat tentang jati dirinya tentang suatu negara untuk mendayagunakan potensinya untuk mengembangkan potensi yang ada dirinya untuk suatu negara itu sendiri. Terus wawasan kebangsaan juga itu dapat menimbulkan rasa cinta tanah air kita agar dapat menghadapi arus globalisasi. Dan menurut aku juga wawasan kebangsaan ini juga merupakan suatu kunci penguatan nasionalisme kita di tengah globalisasi yang sedang marak saat ini. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang bela negara? Bela negara ya. Bela negara itu suatu sikap dan perilaku seorang warga negara yang mencerminkan kecintaannya kepada negara itu sendiri. Nah, kemampuan bela negara ini juga macam-macam, tergantung profesinya masing-masing. Contohnya kayak misalkan seperti saya sendiri influencer ataupun aktif di bidang sosial media, itu kita sikap dan perilakunya lebih ke digital marketing. Nah, sebagai influencer nih ya, influencer itu merupakan peran yang sangat penting. Hakikatnya itu seperti perang yang zaman dulu kala kita harus mengangkat senjata. Sekarang itu kita nggak perlu lagi hal-hal seperti itu. Jadi sekarang itu seperti kita harus menuangkan ide kita dalam sosial media supaya tidak ada timbulnya hoax dan isu-isu yang muncul yang menyesatkan lah saat ini, gitu loh. Nah, sebagai content creator juga saya mengedukatif netizen-netizen yang ada di luar sana itu sebagai bentuk bela negara juga, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial medianya. Nah, untuk itu saya di sini mengajak masyarakat semua untuk melakukan saring sebelum sharing, sebelum melakukan posting ke sosial medianya agar lebih bijak lagi. Karena seorang konten kreator itu juga mempunyai tanggung jawab moral yang besar, karena setiap kontennya itu juga dipertanggungjawabkan untuk netizen-netizen di luar sana agar lebih cinta lagi kepada negaranya. Oke, jadi gitu ya tentang bela negara. Nah, sekarang ini kan banyak kasus nih tentang pembulian yang terjadi. Nah, menurut kamu bagaimana kasus pembulian terjadi saat ini? Miris sih dengarnya sebenarnya pembulian itu, karena banyak faktor yang menyebabkan sampai pembulian itu bisa terjadi. Iya, sebenarnya miris ya. Tapi ini sebagai kamu, sebagai konten kreator, nah itu pembulian yang seperti apa nih yang kira-kira terjadi? Kadang-kadang sebagai konten kreator pembulian itu lebih kejam sih sebenarnya. Jadi kita tuh banyak menerima seperti komentar-komentar negatif yang sebenarnya bukan membangun tapi lebih ke menjatuhkan. Salah satu caranya sih untuk mengatasi hal tersebut, kalau misalkan saya pribadi, selama komentarnya itu masih tidak terlalu mengganggu, masih biasa-biasa aja, saya masih abaikan ya. Tapi kalau misalkan sudah agak meresahkan, ya baru saya balas lah, tapi dengan bahasa yang halus juga. Oke nih, tadi kan udah ya. Nah, ini tuh kenapa bisa terjadi pembulian ini? Banyak faktor sih sebenarnya. Salah satunya itu si anak ini mengalami seperti broken home lah, seperti di rumahnya itu dia kayak yang mengalami banyak sekali permasalahan yang disebabkan oleh orang tuanya. Itu salah satunya. Contoh yang lain itu seperti di sekolahnya, kayak dia itu sebenarnya korban bully, tapi untuk kedepannya dia seperti melampiaskan dendamnya, jadi makanya dia akhirnya menjadi si pembuli itu sendiri. Dan faktor yang lainnya itu mungkin karena karakternya dia sendiri juga, sehingga lingkungan itu mempengaruhi diri dia, akhirnya dia bisa dibully lah gitu. Nah, sekarang kalau dari kamu sendiri nih sebagai konten kreator, nah kenapa bisa terjadi cyberbullying itu?
cyberbullying ya, seperti haters Iya. di Instagram itu banyak banget loh. Karena sekarang kan anak-anak kecil yang udah masih SD aja itu dia kadang-kadang udah punya HP dan otomatis kalau misalnya punya HP dia punya sosial media. Jadi untuk kesempatan untuk dia memberikan komentar kepada siapapun yang dia follow gitu, itu kesempatannya banyak banget. Jadi udah semakin seperti tidak ada batasan lagi untuk memberikan komentar baik itu negatif maupun positif. Jadi ya suka-suka dia gitu. Terus menurut kamu apa tindakan yang harus dilakukan nih biar nggak terjadinya pembulian baik itu secara langsung ataupun cyberbullying? Kalau kita solusinya untuk mengatasi cyberbullying itu saya rasa nggak ada ya, karena kita kan orang lebih bebas gitu menggunakan sosial medianya. Lebih balik kepada diri kita sendiri aja. Kalau misalnya kita nggak ingin ada cyberbullying seperti itu ya minimal kita batasi komentar-komentarnya ataupun kita private sosial medianya ataupun kita blok orang-orang yang seperti itu. Jadi biar karena untuk pemblokiran itu bukan suatu sifat kekanak-kanakan ya. Jadi pemblokiran itu suatu tindakan untuk lebih kita untuk sehat ke depannya lagi. Dan sekarang juga udah ada undang-undang IT kan, jadi udah banyak kasusnya juga kalau misalkan kita salah kita berkomentar merugikan si orang itu, kita siap-siap untuk di apa sih namanya? Didanain ya. Iya, gitu. penjara kali ya. Iya. Oke, nah itu kan dari segi cyberbullying-nya. Nah kalau secara langsung, pembulian secara langsung nih kan banyak kasusnya tuh, baik itu di sekolah, baik di kampus, kuliah, atau di tempat kerja nih. Nah gimana itu solusinya menurut kamu? Kalau aku rasa sih solusi pertama si korban bullying ini jangan diam gitu ya. Minimal ke orang tuanya sendiri atau ke saudaranya itu harus speak up. Jadi kita harus si korban bullying ini harus ngomong sama orang terdekatnya. Nah dari situ nanti baru ditentukan tindakan selanjutnya apa. Intinya jangan diam aja. Terima kasih ya kepada Firman yang telah meluangkan waktunya berbincang santai ini ya. Halo, perkenalkan, saya Girang Sandika, peserta Latsar CPNS Kabupaten Purwakarta, gelombang 4, angkatan 15 tahun 2022. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu komponen masyarakat dari generasi muda yang diwakilkan oleh seorang mahasiswa tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu strategis kontemporer yang terjadi di masyarakat. Ini saya sudah bersama dengan siapa ini? Ya, halo, perkenalkan nama saya Ilman. Saya mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Oke, dengan Mas Ilman, ini menurut Ilman, apa sih sebetulnya yang disebut dengan wawasan kebangsaan itu? Ya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan juga lingkungannya, lalu mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Ilman, tindakan atau kegiatan apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk bela negara dalam porsinya kamu sebagai mahasiswa? Ya, jadi contoh kegiatan bela negara yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa itu yang pertama mengikuti himpunan, lalu juga mengikuti kegiatan kemanusiaan yang sering diadakan oleh kampus dan juga jurusan. Lalu untuk di kehidupan bermasyarakatnya sendiri itu dengan cara mengikuti norma dan peraturan yang berlaku di sekitar tempat tinggal. Oke, beralih ke topik selanjutnya ya. Ada isu yang muncul di masyarakat itu namanya bullying. Bullying ini bisa berupa kekerasan secara verbal, kekerasan psikologis, bahkan sampai kekerasan fisik. Yang tidak jarang bentuknya juga parah ya. Dan ini terjadi tidak hanya langsung gitu, tapi bahkan terjadi secara online juga, atau yang kita kenal dengan namanya cyberbullying. Bagaimana tanggapan kamu soal bullying yang terjadi saat ini? Tentunya bullying ini merupakan perilaku tidak terpuji dan juga merugikan tidak hanya korban, tapi juga merugikan banyak orang, keluarga korban, lalu lingkungan sekitar korban, dan juga lingkungan tempat mereka tinggal ataupun bersekolah. Oke, menurut kamu, kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pembulian itu? Terjadinya pembulian ini ada banyak faktor ya. Namun faktor yang paling sering faktor yang paling sering ditemukan gitu oleh terhadap pelaku itu, biasanya pelaku ini dulunya merupakan korban pembulian juga. Lalu bisa juga dari kondisi keluarga yang disfungsional, sehingga si pelaku itu dari kecil atau dari sudah sejak lama dia melihat kekerasan baik itu verbal ataupun fisik, sehingga si pelaku sudah merasa biasa melihat kekerasan ya. Apa sih sebenarnya dampak yang dirasakan dengan terjadinya pembulian itu? Dampak dari pembulian itu kalau dari sisi korban
korban itu bisa hilang rasa percaya diri, lalu juga bisa merasakan depresi berat, lalu juga dia akan kehilangan rasa percaya dia terhadap orang lain gitu. Jadi dia tidak mau cerita dia sudah dibully, lalu ya akhirnya malah semakin depresi gitu karena tidak ada yang bisa diajak untuk bercerita. Lalu menurut Ilman, solusi agar tidak terjadi kondisi pembulian itu bagaimana sih kayaknya? Untuk solusi sebenarnya kalau menurut saya solusinya ini tidak ada solusi yang pasti ya, karena dari setiap kasus itu akan beda juga penyebab dan cara untuk menanggulanginya. Tapi kita lihat dari sisi umumnya itu dengan cara menciptakan kondisi yang ideal bagi terutama bagi anak-anak gitu untuk tumbuh dan bersosialisasi. Seperti contoh kalau di lingkungan sekolah mungkin para staf pengajar bisa lebih memperhatikan murid-muridnya ini. Mungkin ada dari salah satu dari murid mereka yang ternyata merupakan korban dari bullying. Sekian bincang-bincang kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Ilman. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini juga bisa bermanfaat baik bagi kita sebagai pengisi acara maupun bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak terkait wawasan kebangsaan dan beberapa isu yang belakangan ini ramai gitu ya di Indonesia gitu. Pertanyaan pertama, Bapak pernah nggak dengar tentang wawasan kebangsaan? Apa yang Bapak tahu tentang wawasan kebangsaan? Tentang wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan sebenarnya saya sudah pernah mendengarnya di pelajaran waktu di sekolah ya, tentang bagaimana pandangan kita dan bagaimana pemikiran kita tentang berkebangsaan ini. Yang saya tahu wawasan kebangsaan ini adalah pemikiran atau pandangan kita tentang bagaimana menjaga negara kita, bagaimana menjaga negara kita, bagaimana kita menghormati perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita untuk dalam berbangsa dan bertanah air ini. Ya, tadi Bapak menyebutkan membela negara ya Pak. Sekarang saya mau tanya, apa yang Bapak tahu tentang membela negara? Terus apa sih yang sudah Bapak lakukan gitu dalam membela negara? Untuk membela negara tersebut, mungkin yang hal kecil yang bisa saya lakukan gitu dengan pertama mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal-hal kecil seperti mematuhi lalu lintas, di sana ada banyak peraturan yang harus kita patuhi, mematuhi ataupun aturan hukum seperti menjaga lingkungan sekitar biar aman, gitu, menjaga keharmonisan warga, dan sebagai warga negara kita menjaga warga di rumah sendiri atau di lingkungan sendiri kita menjaga persatuan dan kesatuan. Di pertanyaan tentang isu-isu belakangan ini ramai nih Pak. Belakangan ini kan lagi banyak nih isu pembulian ya, pembulian di sekolah, bahkan sampai ada yang meninggal gitu kan ya, itu anak-anak SD, SMP yang udah melakukan pembulian gitu. Saya mau tanya nih, apa tanggapan Bapak tentang pembulian, kasus-kasus pembulian yang belakangan ini banyak? Pembulian sebenarnya itu hal yang sangat saya membuat prihatin di dunia pendidikan ya, terutama di anak-anak kita, terutama saya sebagai seorang bapak yang punya anak, di mana saya juga merasa sangat khawatir dengan perbuatan-perbuatan tersebut itu. Terutama di situ sih harus ada peran dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk bisa mencegah pembulian tersebut. Menurut Bapak, kenapa sih bisa terjadi pembulian gitu? Terus dengan adanya pembulian ini apa dampaknya buat khususnya anak-anak gitu ya? Kenapa terjadi pembulian? Itu mungkin di situ kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya untuk bisa memberikan kasih sayang, untuk bisa memberikan perhatian, untuk bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga kebaikan di dalam diri mereka. Terutama kita harus mendasari anak-anak kita dengan agama, dengan toleransi, dengan semua kebaikan agar tidak terjadi pembulian. Dampaknya itu sangat negatif, terutama untuk anak yang dibully itu sendiri. Anak yang membuli juga akan berdampak negatif untuk mereka, dan mungkin lingkungan sekitar juga, bahkan institusi tempat mereka merundung atau membuli itu akan mendapatkan dampak negatif pula. Terus kalau Bapak apa punya saran gitu? Saran agar supaya tidak terjadi lagi? Saran yang terpenting sih itu harus ada tindakan tegas pada perhatian dari terutama di lingkungan sekitar atau misalkan di sekolah itu kita harus selalu perhatikan anak-anak murid di sana. Kita harus bimbing mereka jangan sampai lengah. Terus juga kita sebagai orang tua kita harus bisa
memberikan perhatian yang lebih, memberikan dasar agama yang baik untuk mereka untuk bisa menjadikan anak kita itu menjadi anak yang baik dan anak yang peduli tentang sekitarnya. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum Oke, nama siapa? Saya boleh tahu nama dia apa? Ibu Rumah. Oke, itu juga nama kamu ya. Saya Menteri Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Mau minta izin waktunya buat sedikit bertanya ya mengenai wawasan kebangsaan bela negara dan isu-isu kontemporer yang ada sekarang di Indonesia. Untuk yang pertama, apa sih yang Anda tahu tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan sekitarnya, tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Persatuan dan Kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bela negara, apa tuh kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bela negara berarti kita membela negara. Kalau zaman dulu kan bela negara itu berjuang untuk kita membela negara. Kalau sekarang berarti kita berusaha mengamalkan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Terus sesuai dengan profesi saya yang berumah tangga, berarti kan saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai berumah tangga, kemudian saling menghormati antar sesama, kemudian mengamalkan Pancasila, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, terus saling menghormati dan menghargai antar sesama dan membantu orang lain. Gitu. Berarti mungkin kalau hal sederhana yang sesuai sama profesi kita berarti apa beres, Iya, beres pasti kayak gitu. memang menjaga lingkungan sekitar kita. Kalau isu tentang mulia, barangkali juga ya, kira-kira tanggapan atau pandangan tentang Bully kalau menurut saya berbahaya, tapi dianggap sebuah pelajaran. Sekarang orang dengan mudahnya membuli orang lain tanpa sadar bahwa itu melukai mental orang yang dibulinya. Jadi dianggapnya bully itu hanya bercanda, ternyata sebenarnya kan itu bully yang akhirnya kan merusak mental seseorang yang dibully itu. kalau efeknya kira-kira apa nih yang bisa berdampak ke yang dibully? Yang jelas sih ya pasti merusak mental orang yang dibully, yang sampai yang akhirnya katakan bisa menyebabkan depresi, dengan diri. Jadi kalau untuk dari pandangan kita juga, gimana kira-kira solusi untuk mengatasi pemberian itu atau mencegah pemberian tersebut? Yang pasti ayo bersama-sama jangan membuat bahwa bully itu sebuah kewajaran. Jadi intinya jangan buat itu sebagai hal yang wajar. Kita harus saling menghormati antar sesama. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman narasumber terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara itu sudah cukup baik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua narasumber sepakat bahwa pembulian atau bullying itu bukan merupakan tindakan terpuji dan harus dihindari. Bullying merupakan tindakan yang tak hanya mengganggu, namun termasuk tindakan agresif yang melanggar hak-hak orang lain. Bullying dilakukan dengan tujuan menyakiti, melecehkan, merendahkan, dan semacamnya yang dilakukan secara sengaja, sadar, dan berulang-ulang, baik oleh perseorangan atau kelompok. Tindakan bullying ini sering menjurus pada hal negatif dan agresif dan merusak mental korban. Oleh sebab itu, bullying harus dipandang sebagai perkara serius yang ditangani bersama-sama dengan tegas dan bijaksana. Jika diperlukan, keterlibatan pihak berwajib harus dibuka lebar agar keadilan atas korban bullying bisa ditegakkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.